Dan kalau digas, ini nggak berisik, adem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita mau unboxing dan review knalpot Kenshi untuk Suzuki Bugman 125. Nah, buat teman-teman yang pakai Suzuki Bugman udah pasti ngalamin atau merasakan mesin 125 cc-nya Bugman kok agak kurang ya, agak kurang bertenaga. Itu enggak lain dan enggak bukan karena gara-gara atau efek dari penerapan standar Euro 5 atau kalau di India itu BS6. BS6 ini artinya Berata Stage 6. BS6 itu standar emisi gas buang yang ketat banget. Makanya di knalpot bawaannya Bugman itu banyak katalisnya, banyak lekukan-lekukan yang sebetulnya akan menghambat power, tapi memang lebih membersihkan gas emisinya. Nah, untuk mengembalikan performa mesin 125 cc yang sesungguhnya, PT Global Indo Prima sukses kami mendevelop knalpot untuk Suzuki Bugman nih. Jadi biar Bugman ini performanya seperti mesin 125 cc yang seharusnya. Ya minimal di atas address sama neck gitu ya. Kan cc-nya lebih gede ya. Oke. Langsung aja kita unboxing ini. Kenshi, knalpot Kenshi untuk Suzuki Bugman 125 cc. Kita buka aja ya. Yang pertama kita dapat ini. Silincer atau tabung. Tabungnya ini full stainless 304. Ini keren ya dan tebal juga. Nah, bedakan suaranya. Di tabung ini itu ada saringan full beserta glass wool-nya. Dan di dalamnya ada skatnya. Kenapa ada skatnya? Karena kami sudah meriset atau survei bahwa pengguna motor Suzuki Bugman ini mayoritas itu usianya di atas 30 tahun ya. Di atas 30 bahkan di atas 40 tahun. Jadi seumuran saya gitu ya. Itu udah mulai nggak suka knalpot-knalpot yang suaranya berisik. Nah, makanya di silincer ini ada skatnya. Tuh, jadi kalau teman-teman lihat dari sini, itu dia nggak tembus nih. Nggak tembus ya. Oke, pertama silincer dan ada dudukan covernya. Untuk yang tipe ini suaranya adem banget. Nanti kita coba ya. Berikutnya dapat juga cover ori dari Suzuki Address. Ini original ya. Oke, kita buka aja nih biar kelihatan ya. Dipasang di sini dan ini udah dapet karetnya dan ada stikernya Suzuki ya, stikernya warna merah. Oke, jadi mudah-mudahan, nah dengan tampilan seperti ini, mudah-mudahan ini terlihat OEM look gitu ya. Seperti knalpot aslinya. Apalagi suaranya juga nggak berisik karena ada sekatnya tadi. Oke, yang kedua dapat cover. Terus dapat karetnya juga ya. Oke, terus berikutnya ini leheran. Ini leherannya. Kalau leher knalpot bawaan Bugman itu, teman-teman, dari sini tekukannya itu 90 derajat dan patah. Ini secara efisiensi atau penyaluran gas buang akan menghambat laju gas buang itu sendiri. Nah, itu yang membuat performa mesin Bugman tidak keluar sepenuhnya. Nah, untuk leheran dari knalpot Kenshi ini seperti ini ya. Jadi ini diameter dalamnya 24 ya. Diameter dalamnya 24.
mirip seperti originalnya, tapi tidak ada katalis dan tekukannya juga landai. Di bagian sini diameter dalamnya 26. Jadi ini pipa 26-28 itu bagian luarnya, tapi kalau bagian dalamnya 24-26. Nah, di sini juga dibikin landai dengan las argon ya. Las argon pakai pals. Jadi TIG pakai pals. Jadi ada batiknya nih teman-teman. Keren banget. Nih. Oke, di sini di bagian sini itu ada dudukan sensor O2. Nah, terus di ujungnya sini karena pipanya sedikit lebih besar, packing bawaan standarnya itu nanti nggak bisa masuk di sini. Nah, knalpot Kenshi ini udah disiapin packingnya juga. Sebentar. Nah, jadi teman-teman yang mau pasang, ini tinggal taruh aja packingnya di sini. Ini bentuk packingnya seperti ini. Packing knalpotnya nanti diganti ya, packing bawaannya dicopot ya, kalau mau masang ya. Nah, tinggal taruh di sini juga udah ada dudukannya, jadi nggak akan geser kemana-mana ini packing. Lehernya stainless 304, jadi nggak akan gosong ya. Kalaupun udah dipakai agak lama kena panas digeber-geber itu warnanya cuma berubah jadi agak kuning, nggak gosong. Jadi kalau teman-teman lihat knalpot stainless yang lehernya jadi hitam, itu bukan stainless 304 ya. Nah, ini dia bracketnya. Jadi nanti ini yang ditempel di crankcase ya, baut 2 ini. Terus ini buat dudukan knalpotnya. Jadi nanti knalpotnya seperti ini. Cakep kan? Ini bracketnya laser cutting dan finishingnya powder coating ya. Terus ada juga paket, di dalam paket ini ada dapat perintilan-perintilan yang memang diperlukan ya. Yang pertama baut 14 nih, baut 14 ini buat masang bracket ke crankcase. Terus baut 13 untuk dudukan dari bracket ke knalpot. Jadi dari belakang bracket begini, baut ini dipasang begini. Nah, biar bracketnya nggak rusak, itu juga kita kasih kita dapat ringnya juga nih, ring. Jadi baut 13 ini masuk ke ring, terus pasang ke sini. Nah, ini masuk ke tabung ya. Nanti pemasangannya begini ya. Itu ada per ini untuk ngunci tabung dengan silincer ya. Oke. Terus ada baut 10. Baut 10. Nah, ini dia udah saya keluarin tadi ya. Baut 10 ini dapat 2 pasang ya. Baut 10, terus ring kecil ini ada 2 sama karet ini. Nah, ini untuk di cover. Yang pertama tadi adalah model cover standar address ya. Terus ada yang kedua yaitu model covernya cover besi. Nah, buat teman-teman yang pengen tampilannya lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Kalau yang tadi kan tampilannya OEM look ya. Kalau mau tampilannya lebih fresh, ini ada pakai cover besi kayak gini ya. Nanti silincernya juga beda karena dudukan covernya juga beda. Itu ada. Harganya sama. Oh ya, harga knalpot ini dibanderol di harga 860.000. Udah satu set semuanya, tinggal pasang. Tinggal pilih, nanti variannya ada 2, yang cover plastik atau cover besi. Untuk yang covernya besi, ini dudukan covernya seperti ini. Jadi stainlessnya itu lebih terekspos ya, kesannya lebih mewah, lebih cakep. Dan untuk yang cover besi itu sekat di dalamnya lebih sedikit. Jadi suaranya lebih keluar sedikit. Tapi performanya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang cover besi dan di dalamnya tanpa sekat. Tapi kami tidak jual secara bebas karena itu special request dan suaranya memang suara knalpot racing ya. Walaupun tetap ngebass dan adem, tapi
suaranya itu lebih keluar. Jadi ada dua tipe knalpot yang kita jual secara umum. Yang pertama itu dengan sekat yang lebih banyak, dan yang kedua itu dengan sekat yang lebih sedikit. Nah, kemarin sudah tes dyno, dan hasil dynonya adalah ini. Jadi yang kami gunakan untuk dyno adalah Suzuki Bugman 125iX standar ya, full standar, CVT-nya belum ada rubahan, semuanya nggak ada rubahan, dan odometernya baru 3000 kilo. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, untuk yang merah itu knalpot standar. Power maksimalnya adalah 8,46 HP. Jadi ini pakai mesin dyno BRT ya. Oke. Torsi maksimalnya 11,19 Nm di 5370 rpm. Run 006 itu pakai knalpot special request-nya Om Krisna. Jadi yang free flow ya, free flow tanpa sekat. Dan itu kalau teman-teman mau yang itu harus request. Maksimal powernya jadi 10,26 HP di RPM yang lebih tinggi di 8390 RPM. Atau kalau kita hitung itu kenaikan powernya 21% dari knalpot standar. Itu teman-teman tinggal request aja. Request free flow kayak punya Om Krisna gitu. Oke, run yang ke-10 ini adalah knalpot yang ini yang kita jual ya, yang pakai sekatnya banyak. Maksimum powernya jadi 9,42 HP, dari 8,46 ke 9,42 HP. Itu kalau kita hitung kenaikannya 11% kenaikan powernya di 5720 rpm, di rpm yang sedikit lebih tinggi dibanding knalpot standarnya. Kenaikan torsinya, nah ini kenaikan torsinya itu, torsinya jadi 11,73, bahkan lebih tinggi dibanding torsi maksimalnya yang free flow ya, di RPM 5680. Oke, jadi yang kita jual massal adalah yang paling bawah ini ya di grafik ya, untuk warnanya yang pink, Jadi torsinya naik banyak dan horsepower-nya juga naik 11%. Tapi kalau mau yang horsepower-nya naik lebih tinggi lagi, teman-teman tinggal request yang free flow, itu bisa naik 21% dibanding kondisi standarnya. Dan ingat, itu tanpa merubah apapun. Tapi untuk yang beredar di pasaran nanti adalah yang ada sekatnya. Torsinya lebih gede, jauh di atas standar. Powernya lebih gede dari standarnya. Dan suaranya lebih adem. Ingat ya, suaranya lebih adem. Untuk yang cover besi sendiri yang dijual gimana Mas Faiz? Kurang lebih sama dengan yang cover plastik itu, karena cuma hanya menghilangkan satu sekat aja, jadi kurang lebih sama. Tapi tampilannya lebih fresh, suaranya lebih enak, lebih terdengar gitu. Kalau yang cover plastik tadi suaranya adem banget. Kalau yang cover besi yang kita jual suaranya adem. Nah, kalau yang suaranya keluar, yang free flow, itu special request ya. Oke, biar nggak bingung, kita langsung pasang aja. Kita tes gimana suaranya. Toh dynonya kita udah tahu, itu kira-kira kenaikannya 11% dari knalpot standar. Yuk, kita pasang aja. Ya, sekarang kita pasang knalpot Kenshi di Bugman 125iX. Alat-alat yang kita butuhkan, bisa lihat sini. Ini kunci 10 shock ya, buat baut yang di sana sama cover. Terus kunci 13. Terus kunci shock 14 nih buat yang ini. Satu lagi kita perlu kunci pas 17. Ini buat melepas sensor O2. Sekarang kita mulai.
Oke, yang pertama kita pasangin ini dulu ya, packing knalpot. Jadi pastikan packing knalpot bawaan motornya ke bawah ya, kelepas. Nah, kita ganti pakai packing yang bawaan Kenshi, masukin ke sini. Terus kita pasang lehernya. Oke, leher udah kepasang. Ini jangan dikencengin dulu ya, termasuk lubang sensor O2 jangan dikencengin dulu. Nah, sekarang kita pasang bracket ini. Berikutnya kita pasang tabungnya ke bracket. Ingat ya, bautnya langsung dikasih ring begini. Kalau bautnya udah terpasang, baru kita kencengin. Kita kencengin yang ini dulu ya. Yang 13, pakai kunci 13. Oh, salah. Nah, kita mulai kencengin semua ya. Kalau ini udah pas, kita mulai kencengin semua. Kalau urutannya kebalik nanti susah masangnya, ngepasinnya. Sekarang kita pasang cover ini. Ingat ya, kan ringnya dapat 2. Jadi depan 1, belakang 1. Tengahnya karet. Nah, sekarang kita cek suaranya ya. Yang pertama yang ini dulu ya, yang model knalpot covernya pakai Suzuki Address. Ini sekatnya lebih banyak, jadi lebih adem. Ini suara langsamnya. Dan kalau digas, ini nggak berisik, adem banget. Adem banget ya, cocok banget buat kita-kita yang sudah dewasa lah ya, nggak mau knalpot yang berisik-berisik banget. Tampilannya juga mirip standar. Buat yang kalem-kalem, ini cocok banget. Buat yang mau order, ada di kolom deskripsi ya, link pembeliannya, toko hijau maupun toko oranye. Nah, sekarang saya mau tes yang satunya, yang covernya cover besi, tampilannya lebih seksi, dan suaranya agak keluar sedikit ya. Masih ada sekatnya juga. Nah, sekarang kita pasang yang cover besi. Ini ada sekatnya juga, tapi lebih sedikit. Kita dengerin suaranya ya. Langsamnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip, ngebas, bulat. Dan kalau ditarik, lebih ada suaranya sedikit ya. Tapi nggak berisik, masih adem, ngebas juga. Nah, buat yang mau yang ini harganya sama, jadi tinggal pilih aja varian yang cover besi. Nah, harganya sama 860.000, bisa dibeli di toko oranye maupun toko hijau. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita kasih bonus suara pada saat jalan pakai knalpot yang ini ya, yang cover besi yang sekatnya lebih sedikit. Gimana? Asik kan? Pengen kan? Jadi tinggal pilih ya, mau yang ini suaranya ada lebih berkarakter, lebih keluar sedikit, atau yang adem banget tadi yang pakai cover plastik. Mudah-mudahan kepengen. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.